Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Laksaman Muhammad Haris Normadon, asal dari kampus Universitas Internasional Semen Indonesia, akan memaparkan pengetahuan mengenai apa sih itu agroindustri dan mengapa agroindustri itu. Agroindustri terdiri dari 5 sektor agrokompleks yang mendukung perekonomian negara. Sektor-sektor tersebut dapat kita ketahui melalui sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor kehutanan, sektor perikanan, dan sektor kelautan. Sektor-sektor tersebut akan dapat kita ketahui dari produk hasil turunannya. Seperti pertanian, produk hasil turunannya adalah beras. Seperti perkebunan, produk hasil pertaniannya banyak sekali, kelapa sawit atau teh. Kehutanan dapat kita ketahui dari mebel. Perikanan seperti ikan mujair atau ikan laut seperti ikan tuna yang disardenkan. Gambaran secara umum. Gambaran secara umum ini dapat kita ketahui dari 9 langkah gambaran ini. Mulai dari bahan mentah, distribusi ke pengolah, penyulingan bahan mentah, pengolahan bahan mentah, penerapan manajemen dan metode, analisis laboratorium, pengepakan produk, distribusi konsumen, dan konsumen. Dari gambaran secara umum ini dilakukan oleh industri UMKM ataupun industri besar seperti pabrik yang menggunakan metode atau manajemen seperti ini. Perbandingan dari data kondisi sektor agroindustri. Seperti yang kita ketahui dari data tersebut, sektor pertanian, gaji per bulannya, jika kita bisa mengetahui dan menghitung, adalah 2 juta per bulan. Sedangkan gaji pertambangan itu adalah 4,800 juta rupiah. Ini membuat kondisi agroindustri ini semakin miris karena tidak adanya generasi yang mau terjun langsung di sektor agroindustri. Padahal jika kita ketahui sektor agroindustri ini banyak sekali menghasilkan manfaat untuk negara maupun diri kita sendiri sebagai pebisnis atau pengelola atau pemiliknya. Pendidikan yang tinggi belum tentu ingin menjadi petani. Grafik BPS tahun 2013 usia petani. Di usia 45 atau lebih dari 45 yang menjadi petani adalah 62%. Ini sangat tinggi sekali karena tidak ada penerus yang ingin meneruskan menjadi petani. Sedangkan di usia kurang dari 35 hanya sedikit saja yang ingin menjadi petani, sekitar 8% dari jumlah total penduduk Indonesia. Hal ini sangat miris dan sangat mengkhawatirkan kondisi perekonomian Indonesia karena sektor agroindustri sendiri adalah sektor yang mendukung perekonomian negara dan dari situlah kita dapat makan sehari-hari. Agroindustri terdapat 3 sektor yang dapat kita sandingkan dengan sektor-sektor kuat untuk membawa Indonesia ini ke kancah dunia. Di sektor industri 20,07% kontribusinya, ekonomi 12,20%, dan pertanian 12,65%. Dari sektor pertanian tidak kalah dengan sektor ekonomi. Hanya saja rendahnya keinginan membuat sektor pertanian masih kalah jauh daripada negara-negara lain. Laju pertumbuhan pertanian di Indonesia menurut BPS tahun 2018. Dari data tersebut, kita ketahui di tahun 2016, 2017, 2018 dapat laju pertumbuhannya dapat kita ketahui tidak terlalu signifikan, hanya relevan. Dan sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah hasil-hasil produk seperti padi, beras, jagung, bawang merah, dan cabai. Jumlah pekerja di sektor pertanian data BPS dari tahun 2015 sampai tahun 2019 jumlahnya ini semakin menurun, sehingga walaupun tidak signifikan, ini dapat kita ketahui di tahun 2045 apakah Indonesia masih ada generasi muda yang bergerak di sektor pertanian. Kita ketahui bahwa tahun 2045 adalah
masa keemasan Indonesia, masa kejayaan Indonesia. Kan tetapi jika kita terpuruk dalam sektor ini, mungkin perekonomian bangsa atau penunjang ekonomi bangsa akan runtuh, sehingga Indonesia akan mengimpor bahan-bahan dari luar atau negara tetangga. 4 prinsip manajemen menurut Henry Fayol yang harus dijalankan. Pertama adalah pembagian kerja, disiplin, kesatuan pengarahan, memenari, rangkaian perintah, keadilan, prakarsa, wewenang dan tanggung jawab, kesatuan perintah, subordinary, kepentingan pribadi terhadap golongan, pemusatan, ketertiban, stabilitas masa jabatan, dan semangat kesatuan. Hal ini harus diterapkan dalam sebuah manajemen baik di industri maupun UMKM, sehingga terjalannya sebuah komitmen atau lurusnya terhadap visi misi perusahaan tersebut. Manajemen di sebuah industri dapat dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah manajemen rantai pasok, manajemen marketing, manajemen limbah, manajemen operasional, manajemen teknologi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen kualitas. Seperti yang kita ketahui, manajemen rantai pasok adalah manajemen tentang bahan mentah atau bahan baku yang digunakan untuk memproses produk tersebut. Sedangkan manajemen marketing adalah manajemen yang kita gunakan untuk memasarkan produk kita, dipasarkan apa yang dibutuhkan konsumen dan apa yang diinginkan konsumen di segi segmen-segmen konsumen seperti high class, middle class, and low class. Manajemen limbah adalah manajemen yang dilakukan industri untuk membuang sisa-sisa limbah yang dihasilkan untuk memproses produk tersebut. Manajemen operasional adalah manajemen yang dilakukan perusahaan untuk melakukan proses produksi hingga ke tangan konsumen. Manajemen teknologi adalah penggunaan teknologi dalam proses produksi untuk meningkatkan efektivitas dan efisien produk tersebut. Manajemen sumber daya manusia adalah user atau pengelola dan juga ide dari sebuah industri, sehingga manajemen SDM ini merupakan manajemen inti dari sebuah jalannya perusahaan atau bisnis tersebut. Untuk manajemen kualitas adalah manajemen yang memperhatikan kualitas pada produk tersebut. Dari segi pebisnis atau wirausaha, dapat kita ketahui dari pebisnis atau wirausaha di Indonesia sendiri, pebisnis dan wirausaha itu sangat rendah. Yang ingin menjadi wirausaha, dapat kita ketahui, wirausaha di kalangan anak generasi Z ini sangat rendah, dikarenakan tidak ingin repotnya untuk mencari pekerjaan dan hanya ingin langsung mencari pekerjaan yang fokus langsung mendapatkan gaji. Sedangkan wirausaha kan harus berdarah-darah dahulu, mengalami struggling yang luar biasa di awal-awalnya. Hal ini harus dilakukan karena wirausaha akan mendorong perekonomian Indonesia, karena dari sektor ini kita akan mengenal bermacam sekali produk yang dihasilkan dari pebisnis wirausaha lokal dan tidak tergantung dengan produk yang datang dari luar negeri. Kelemahan yang terjadi pada kualitas sumber daya manusia dapat kita ketahui. Saya memberikan contoh-contoh seperti yang ada terdapat dalam PPT. Yang pertama adalah rendahnya pendidikan yang dimiliki para buruh. Mungkin hanya lulusan SD, SMP, atau SMA, tidak mengetahui lebih ilmu yang dibutuhkan, ilmu diri untuk menguasai berbagai macam pengetahuan, bekerja untuk mendapatkan pendapatan. Ini sama halnya dengan poin keempat yang melakukan kegiatan secara mengulang-ulang. Dia tidak apa-apa bekerja untuk mendapatkan uang, karena uang akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini mindset yang salah yang harus dibenarkan oleh pola pikir orang Indonesia. Kita tidak boleh bekerja untuk uang. Kita harus mempola pikirkan uang bekerja untuk kita, sehingga uang akan mengikuti kita. Yang ketiga poinnya adalah pelatihan pada SDM yang tidak merata.
Ini itu seperti halnya di pabrik, kan ada kualitas dari karyawan-karyawannya, buruh seperti karyawan yang bergerak di bidang marketing kan jelas berbeda pelatihannya diberikan, dan hal ini tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan memunculkan kegiatan yang akan dilakukan pada poin keempat, kegiatan secara mengulang-ulang. Karakteristik penilaian kualitas SDM sebuah industri yang baik dapat kita ketahui melalui experience yang dimiliki selama bersosialisasi atau pengalaman, seperti halnya di lingkungan perumahan, lingkungan kampus, organisasi, produktif, kreatif atau berjiwa wirausaha. Hal ini harus dimiliki dalam setiap individu karena individu memiliki hak atau wewenang untuk memimpin dirinya sendiri. Inovatif dalam mengembangkan produk dalam industri untuk kedepannya. Berorientasi ke depan atau berpikir optimis. Hal ini harus dilakukan karena jika pesimis atau tidak mempunyai pola pikir yang sehat, hal ini tidak akan membuat pola pikir SDM tersebut berkembang. Memiliki kompeten atau kemampuan yang mumpuni seperti soft skill atau hard skill bisa membedakan antara permasalahan pekerjaan dan pribadi, menganalisa segala kondisi baik di masa lalu dan kedepannya sehingga bersaing dengan kompetitor. Hal ini kan seperti halnya analisa dengan kompetitor melakukan improvement apa terhadap produk kita analisa dan kita buat produk tersebut, dan keingintahuannya tinggi atau self knowledge, pengetahuan diri. Sumber daya manusia adalah pelaksana dari sebuah kegiatan, sehingga diharapkan dengan melakukan analisa sumber daya yang tepat, maka profit atau keuntungan yang diterima sepadan dengan apa yang telah dilakukan. Pertama, halnya adalah dilakukan seleksi SDM, penempatan sesuai kemampuan, kinerja SDM, manajemen di setiap sektor, dan menghasilkan keuntungan. Hal ini harus dilakukan oleh industri atau HR yang bekerja di sebuah perusahaan untuk mengelola bisnisnya tersebut. Di perusahaan sendiri, pola pikirnya itu adalah dari setiap tahun ke tahun ke depannya harus menghasilkan profit, harus meningkatkan pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Walaupun tidak signifikan, perusahaan akan menghasilkan keuntungan yang membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi, sehingga seleksi SDM ini sangat dibutuhkan. Penempatan sesuai kemampuan juga harus dibutuhkan karena jika salah penempatan, SDM akan mengakibatkan kekacauan dalam manajemen yang dilakukan di sektor tersebut. Kinerja SDM harus dilakukan secara berkala, mungkin dalam 1 kuartal, 1 tahun, atau setengah tahun dapat dilakukan. Manajemen di setiap sektor ini sama halnya dengan penempatan sesuai kemampuan dan menghasilkan keuntungan. Profit ini akan mendukung perekonomian negara menjadi lebih baik lagi. Pengembangan agroindustri di Indonesia dapat dilakukan dengan memberdayakan petani-petani lokal, melakukan manajemen sehingga petani bisa menjadi supplier yang loyal. Industri harus berpikiran terbuka, melakukan inovasi, menggait investor untuk membantu mengembangkan bisnis dan memberikan layanan yang terbaik. Hal ini harus dilakukan sebuah industri atau UMKM, perusahaan, untuk membantu Indonesia baik dari segi hulu ke hilirnya dapat mensejahterakan segala halnya atau segala aspeknya, segala sektornya. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucapan. Saya di sini juga sedang belajar dan saya Laksamana Muhammad Haris Ramadan dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.